semuanya, selamat datang kembali dalam tayangan Kasisma. Nah kali ini kita kedatangan lagi pengusaha nih, yaitu Kak Tiris ya. Nah kali ini kita akan membahas sedikit mengenai usaha di bidang apa sih Kak sekarang nih? Kecantikan. Kecantikan. Nah ini baru nih, karena biasanya selama ini kan selalu masalahnya bagian fashion, habis itu yang sudah bekerja di kayak terakhir itu pramugari. Nah kita pengen tahu nih, sekarang belum ada yang alumni datang untuk ngebahas soal kecantikan. Oke, halo Kak Tiri, sehat? Ibu, sehat Ibu. Sehat. Oke, Ya. perkenalkan diri dulu, namanya siapa, dari mana, terus dulu jurusan apa dan tamatnya tahun berapa? Silakan. Halo semua, perkenalkan nama saya Nikada Tiris Sina Putri, biasa dipanggil Tiris. Saya tahun ajaran 2015, tamat tahun 2018. Pada waktu itu saya jurusan IPS 1. Saya tinggal di Cemagi. Oke, deket ya, Deket deket banget. sini. Oke, nah Kak Tiris dulunya jurusan apa setelah tamat SMA? Sempat kuliah nggak Kak dulu? Enggak, langsung bekerja gitu. Oh, langsung Iya, kerja. Maunya gap year gitu, ya. Tapi akhirnya ya keterusan. Kata Iya. awalnya gap year dulu, Iya. awalnya maunya istirahat dulu, akhirnya ke bawah langsung ya. Lanjut. Oke. Nah, terus dulu memang merencanakan langsung bekerja atau ada planning dulu mau kuliah tapi abis itu akhirnya nggak jadi atau gimana? Ya kalau planning tuh pasti ada, pasti mau kuliah dulu gitu. Tapi orang tua tetap gimana mau kerja dulu, abis itu langsung dah kuliah gitu. Ya udah kerja dulu, akhirnya keterusan gitu ya. Kerja awalnya di mana dulu? Langsung buka atau pertama kerja sama orang dulu? Iya, kerja sama orang berbagai macam bidang, mulai dari kerja di counter. Oh gitu. Iya, jadi SPG gitu. Oh gitu. Oke, Iya. oke. Terus? 3 pengalaman aja sih. Habis itu sempat kursus kecantikan pada awalnya. Oh, Iya. kursus akhirnya. Iya, kursus. Terus kenapa nggak ke spa aja gitu? Oh iya. Oh berarti memang beda ya, untuk salon sama spa itu beda bidang kursus ya? Beda. Kalau salon itu di perawatannya di rambut, ya. Kalau spa itu ke seluruh tubuh ya? Ke seluruh tubuh, iya. Oke. Terus setelah kursus langsung buka atau gimana? Enggak, awalnya gini, nyoba dulu berhenti, maksudnya diam dulu di rumah selama 1 bulan, ada nggak ya yang nyari gitu. Oh ada gitu. nggak ya yang Oke. nyari gitu. Oh mungkin nggak berjodoh kali ya. Iya. Jadinya coba aja dah ke spa gitu. Akhirnya kerja lagi sama orang. Oh, gitu. kerja lagi sama orang, Iya. lalu? Terus ada di suatu tempat di Kuta gitu. Akhirnya saya diterima di sana. Biarpun kita nggak punya pengalaman tuh, tapi kita tetap di training gitu. Oh iya. Oke. Dilatih, dididik gitu. Ketemu banyak teman dan atasannya baik-baik gitu. Dan berakhir sampai sekarang, sampai corona ini jadinya kita di Di PHK ya, dirumahkan. Iya, Terus gitu. nah dari sana awalnya berarti karena sudah dirumahkan ini akhirnya Iya. jengah nih ya. Iya, jengah. Oke. Ya gini bingung mau kerja apa ya gitu. Iya pasti kesulitan kan karena situasinya sedang pandemi. Iya, benar, sudah bingung, masa di rumah terus Iya, gitu. benar. Kaum rebahan semua Iya, gitu. nggak enak loh sebenarnya ya Iya, kalau bener. terus begitu. Nah akhirnya setelah setelah memutuskan, kok bisa akhirnya memutuskan untuk buka sendiri itu gimana ceritanya? Awalnya iseng. Oke. Iya, kalau ada yang mau astungkare gitu, kalau nggak ada ya belum rezeki gitu ya. Simple banget loh pemikirannya, kalau belum ada yang mau berarti belum rezeki gitu Iya, ya. belum Oke. rezeki. Terus setelah itu? Waktu itu bertahan dulu selama 1 minggu, ada yang nyari 1 orang gitu. 2 minggu 1 orang. Berarti awalnya dulu kamu buka di rumah dulu atau gimana? Atau kamu ke rumah dulu? Promosiin aja dulu gitu. Ya tetap mau gimana aja boleh gitu. Dia mau datang ke tempat atau saya datang ke sana, boleh gimana aja gitu. Oh, berarti artinya kamu sudah buka waktu itu, langsung buka sendiri di rumah artinya? Atau tempat nyewa? seadanya. Oh, Iya, oke. tempat seadanya. Terus setelah itu? Nah, habis itu di minggu ketiga atau 1 bulan berikutnya itu ada rainan Bali gitu. Entah itu lupa waktu itu antara galungan kuningan atau nikahan atau ke pura-pura itu. Nah, di sana dah membludak. Rame. Ya, rame Iya, sampai iya. kewalahan. Apa aja sih waktu itu perawatan yang diambil? Waktu itu sih nail Nail gel ya? Iya, Atau nail pokoknya gel. perawatan mani pedi gitu Iya, ya? Oh, sampai oke. kekurang waktu, tak bilang besoknya lagi ya, besoknya lagi. Nah, sampai di sanalah saya terapkan sistem booking atau reservasi dahulu. Oh, itu spesialnya jadinya punyamu ya? Iya. Apa sih nama ininya? Nama spa atau ininya?
Instagramnya Ah, ah. ya sambil promosi ya. Iya pasti dong, itu tujuannya. Oke. Ya, namanya itu tiris.spa Oke, ya. jadi berarti di situ akhirnya menggunakan sistem booking dulu Iya, ya, reserve sistem- first gitu iya, ya. reserve, Oke, oke. iya. Itu apa namanya? Kok bisa berani sih akhirnya memutuskan untuk buka di situasi yang pandemi itu? Kalau nggak salah kan, saya sendiri memang senang ke salon juga, cuman saya lihat alat itu banyak banget. Bagi Iya, kalian yang biasa ke salon pasti tahu bahwa alatnya banyak, terus juga mahal-mahal, iya kan? mahal-mahal, Nggak ya. modalnya tuh nggak sedikit ya kan? Nah terus itu gimana awalnya, modal dari orang tua kah atau modalnya dari kamu dulu langsung? Gaji terakhir pas gini itu sebelum dirumahkan. Oh, gaji Iya, terakhirnya itu, iya. oke, terus? Dari awal 600.000 itu peralatan yang sedikit banget gitu, seadanya gitu. Kalau ada yang mau perawatannya seadanya aja dulu ya, tak gituin dia. Iya. Terus akhirnya Iya. apakah ada campur tangan orang tua nggak sih waktu itu? Udah deh kalau kamu kasihan nih tak modalin atau gimana gitu, ada nggak campur tangan orang tua? Sempet waktu itu? kekurangan ya, Oh. jadinya minta ya pinjem dulu ya gitu. Oh. Nggak minta sih pinjem. Sama orang tua loh itu, Iya. pinjem ya judulnya ya, saking malunya ya Iya. kita kalau udah ngerasa kerja kayak pasti berusaha mungkin deh ya, nggak minta lagi. Iya. Terus Malu gini minta-minta lagi gitu. Akhirnya ya udah pinjam gitu. Nah, habis itu apa tuh ya lagi itu ya. Nah, akhirnya terkumpulkan sampai akhirnya segede ini. bisa lah akhirnya punya tempat sendiri. Berarti Iya. misalnya tempatnya dari rumahnya apa gimana? Sama tempatnya. Nah, kebetulan di rumah itu ada tempat 4 warung nih. Oh, Ya. emang udah ada di depan-depannya gitu. Iya. Ya, Nah, terus? ibunya aja tuh yang semuanya punya gitu. Terus akhirnya dikasih satu gitu. Oh, gitu. Artinya Iya. itulah bantuan orang tua ya, bantuan memberikan tempat gitu Iya, ya. biar nggak ngontrak katanya. Iya bener sih, kan teman mempengaruhi harga juga ya. Kamu Iya. mahal nggak sih narifnya nih? Murah-murah banget Oke, kok ya. murah katanya. Murah tapi tapi tetap berkualitas Nah, ya. mantap itu dia yang kita perlu ya, murah Iya, tapi benar, berkualitas. Ibu. Nah, keberanian seperti ini kan tidak tiba-tiba ada ya pastinya ya. Nah, benar. dulu tuh SMA, kita balik lagi ke SMA nih. Iya, baik. Kamu dulu termasuk orang yang aktif nggak sih di sekolah? Kalau aktif tuh sebenarnya enggak. Ya kalau pulang ya pulang gitu. Oh, gitu. Pernah ikut OSIS nggak sih dulu? Oh, kalau ikut OSIS sempat gini mengikuti seleksi, tapi akhirnya mundur karena lebih memilih ekstra waktu Oh, itu. ekstra apa dulu? Ekstra basket Oh, Ibu, pemain ya. basket. Ya kebentur sama-sama hari Minggu. Iya. Nah, jadinya ya udahlah gitu. Akhirnya mundur demi basketnya. Oke. Nah, terus apa namanya, selama SMA itu ada nggak sih kamu pengalaman yang artinya dari guru-guru kah yang terbawa nih sampai tamat SMA, dan itu satu hal yang bikin kamu jadi semangat untuk maju gitu? Yang terbawa aduh lupa lagi. Ada nggak guru yang bikin kamu kayak ngerasa ini nih gara-gara omongannya bapak atau ibu ini nih saya jadi terpacu untuk pengen deh punya sesuatu gitu? Oh, pernah dari Ibu Yanti sama Ibu Suarsi, guru-guru ekonomi. Ya, itu, ekonomi ya. dong pastinya. Iya, Terus? dia ada yang gini, kalau mau berjualan itu harus ada strateginya gitu. Oh, iya. Biarpun pendidikannya sedikit tuh, tapi yang penting tetap jalan gitu ya. Ya udah, coba praktein ya, astengkara berjalan sampai Padahal sebenarnya anak IPS itu ilmu-ilmunya semuanya sudah bisa diterapkan langsung ya. Karena kayak itu dah kita bilang akuntansi, ekonomi itu kan langsung kamu bisa pakai ilmunya saat kamu kayak sekarang ini ya, membuka usaha gitu ya. Oke. Nah, sekarang berarti udah berapa tahun jadinya nih merintis usaha ini? Dari pandemi hampir 2020 ya? Iya, 1,5 tahun. 1,5 tahun ya. Nah, selama itu ada nggak momen kamu kayaknya susah banget sampai sebulan tuh sampai nol gitu penghasilannya? Pernah nggak kayak gitu? Astengkara belum pernah. Aduh Ya, ya, mudah-mudahan semoga. enggak ya Ya. ke depannya ya. Terus Akhirnya pernah sih, tapi nggak sampai nol banget. Paling nggak cuma ada satu customer gitu. Oh, Iya. iya, Dia terus? cuma dapat harga 40.000 aja gitu Oh, ya, oke, tapi oke. tetap diminati gitu tetap ya, Iya. harus tetap jalan. Dan itu gimana tuh rasanya waktu itu? Apakah ada rasa pengen berhenti nggak sih? Maksudnya selama setahun setengah ini? Kalau berhenti nggak, malahan jadinya gini fleksibel, waktunya itu sangat fleksibel. Kalau kerja ya kerja, kalau enggak ya kita jalan-jalan gitu, refreshing lah gitu. Oke, itu enaknya ya kalau kita jangan punya dibawa usaha. beban. Iya, benar. Nah, artinya maaf, Tiri sudah berumah tangga? Oh, belum. Iya, itu ngaruh nggak sih Tiri kalau seandainya kamu dalam kondisi single nih, dengan kondisi teman-teman kamu yang sudah berumah tangga, ngaruh nggak sih sama kebijakan kamu atau perasaan kamu yang ringan saat bekerja?
Kalau dibilang ngaruh pasti ngaruh Bu, soalnya kan customernya itu kebanyakan yang sudah menikah Nah, gitu ya, sedangkan teman-teman itu masih kuliah gitu. Kalau kita bertemu sama orang yang sudah menikah pasti Cerita dong ya. ceritanya gitu-gitu terus gitu. Kalau sama teman beda lagi gitu, pasti tentang perkuliahan yang diomongin gitu. Iya. Artinya Tiris kan santai nih. Iya. Kerja tuh artinya relax saja, maksudnya kalau ada kerjaan ya kerja, kalau Iya. itu masuk pengaruh nggak sih karena kamu masih single dan kamu belum ada begitu banyak ya nggak apa tanggung jawab lebih gitu ya. Iya. Oh, nggak ngaruh. Artinya bagi kamu nanti kalau misalnya kamu sudah menikah misalnya sudah punya anak, tetap nggak kayak gitu pola kerjanya nanti itu? Mungkin mungkin saya mencari karyawan gitu. Oh iya, jadi lebih ke sana ya, lebih Iya, pengembangan. lebih ke sana, nggak mungkin pas Sendiri, sendiri kan? ya. Berarti sekarang masih sendiri nih, masih Iya. solo nih, Masih solo, sendiri. iya. Oke. Belum nyari karyawan. Karyawan karena masih usaha baru juga kan Iya, ya. usaha baru. Nah, pernah mengalami customer yang susah banget. Ini kan biasanya kalau di pelayanan kan pasti masalahnya adalah di cerewetnya customer Iya. ya. Pernah nggak mengalami itu? Kalau pernah sering. Sering, Iya, oke. Gimana sering, tuh yang iya. paling cerewet deh, yang paling cerewet deh? Anggap aja dah itu special request Ya, dah gitu oke, ya. oke. Contoh nih, dia kan kukunya itu nggak sedikit panjang, tapi pengen lancip banget gitu. Oh, Iya. oke. Berarti kamu harus tambahin kuku gitu lah ya? Nggak mau ditambah gitu. Nah, Oke, jadi nggak mau ditambah. ya kalau kita dikikir terus kan semakin pendek tuh. Pendek, Iya, tapi dia nggak puas gitu. Akhirnya kok kayak gini sih gitu. Dia nggak terima gitu. Oke, terus lagi gimana? Ya udah, maaf, gimana man orang kukunya, tapi nggak bisa menyalahkan juga Iya, sih. karena ya. kan kadang customer kan selalu benar ya. Iya, memangnya nggak bisa kita ngomong apa. Ya akhirnya minta maaf aja gitu. Oh. Ya baik, besok kita perbaiki lagi gitu. Meskipun sebenarnya karena emang kuku mbaknya udah pendek gitu Iya, ya. tapi pengen minta lancip, ya Oh. udah. Oke, terus ini customernya selalu perempuan atau ada laki juga? Nah, campuran juga boleh, tapi lebih ke dominannya itu cewek. Karena mungkin fokusnya lebih kayak di nail treatment ya, Iya, kayak nail treatment. kutex atau Iya, apa segala benar. macam ya. Oke, selain mani-pedi, apalagi nih apakah massage juga termasuk dalam ini? Oh iya, massage juga ada, tapi untuk saat ini itu kita stop dulu karena COVID ini makin menjadi-jadi. Iya Bu, bener ya. Jadi agak harus agak ini juga ya, hati-hati Iya, juga kita ya dengan itu ya. Nah, itu udah treatmentnya itu ada dari muka dulu nih ya, dari facial gitu, terus LS, last lip, lanjut ke tangan, manicure, pedicure, regular nail, sama gel polish. Terus kalau kakinya pecah-pecah itu bisa kita di foot scrub, tapi orang sering nyebutnya callus remover. oh gitu, ya. oke. Artinya lebih kepada treatment sebenarnya ya Iya, semuanya ya. Artinya selama ini selama 1,5 tahun ini belumlah ada perasaan kayak pengen berhenti gitu ya. Iya, belum, malah senang gitu, malah pengen nambah menu baru gitu. Oh, apalagi gitu ya. Iya. Oke. Nah, itu dia. Nah, sekarang untuk kedepannya nih, Iya. gitu ya. Tiris punya nggak keinginan yang lebih lagi nih untuk usahanya Tiris sekarang? Kalau keinginan pasti ada. Astungkara jika ada rezeki lancar, bisa buka cabang di wilayah strategis atau membuka menu baru gitu mungkin, atau Treatment sulam baru alis ya. Kan banyak yang pengen sulam alis gitu. Iya, ya. iya benar-benar. Tapi kursusnya masih mahal banget. Masih mahal ya. Nah, Iya. kalau kita bicara soal pendidikan sebagai artinya spa gitu, spa terapis gitu ya. Itu dulu berapa lama belajarnya? Belajarnya pas waktu itu 1 bulan di tempat yang saya dulu itu. Ya akhirnya diluluskan, terus dapat di cabangnya di Canggu Batu Bolong. Oh, oke. Iya. Selama 1 bulan itu kita diajari penuh gimana caranya massage gitu, manicure pedicure, terus foot scrub gitu ya. Artinya memang sebulan. Itu biayanya berapa sih dulu kalau zaman dulu? Maksudnya kalau yang waktu awal-awal Tiris belajar? Kalau waktu itu kita nggak ada bayaran, cuma kita di sistem kontrakkan saja. Oh gitu. Iya, kalau Oke. misalnya kita mau selesai itu baru disuruh bayar. Mungkin kalau belum nyampe 2 tahun, Tapi sudah berhenti. Iya, disuruh bayar itu 3,5 juta. 3,5 itu mahal ya, lumayan ya untuk kursus ya. Iya, Nah, tapi ya itu bagusnya itu ada bekal. ada bekal, Iya. benar sekali. Artinya kan memang itu sifatnya berkaitan langsung sama customer soalnya ya. Iya, benar. Jadi apapun yang sifatnya berkaitan langsung sama customer pasti lebih menantang. Iya, Ya, benar. begitu.
Oke. Nah, sekarang saya pengen Tiris sharing juga sama teman-teman ataupun sama adik di rumah, gimana sih kiat-kiatnya untuk memberanikan diri membuka usaha, lalu berikutnya bagaimana caranya bertahan di tengah-tengah pandemi seperti ini. Oke, silakan. Pokoknya itu jangan ikut-ikutan teman, ya harus dengan kemampuan kita, apapun yang kita kerjakan harus tetap itu yang kita jalani gitu. Pokoknya jangan lirik sana lirik sini. Iya, gitu. bener-bener. Ya. Kadang menggoda ya itu ya. Iya, Temennya kayak udah bisa ini, kita ikut sana deh ya gitu ya. Iya. Kadang. Oke. Kalau gagal coba lagi, kalau gagal coba lagi gitu. Soalnya sukses itu perlu aksi gitu. Iya bener, nggak cuma bisa ngomong aja ya, nggak cukup planning doang, tapi harus tetap ada aksinya. Iya, aksi. Terus menjalaninya itu perlu keberanian. Nah ya, itu bener. dia, berani nggak nih Iya. sekarang gitu ya. Kadang kita banyak planning, akhirnya malah nggak berani bergerak Iya, gitu ya. benar Ibu. Oke, Nah, oke. terus untuk menjalaninya tuh sukses itu ada 3 kunci, yaitu amal, ilmu, dan belajar. Mantap. Iya. Jadi harus ingat beramal, Iya. kemudian ada ilmunya, Terus lalu kita- jangan berhenti Iya, belajar, gitu iya. ya. Oke, terima kasih banyak Iya, Kak Tiris. iya, Mudah-mudahan terima kasih. usahanya lancar nanti ke depannya, dan juga nantinya bisa, siapa tahu nanti kita sudah nggak lagi pandemi, Iya. kita bisa buka kursus singkat nih nanti yang ngajarin adalah Kak Tirisnya, Iya. karena pasti skill, apalagi kita di area pariwisata ya, ini salah satu skill yang sebenarnya sangat penting bagi adik-adik yang mungkin nantinya seperti Kak Tiris tidak ingin melanjutkan ke jenjang kuliah. Iya, Kan ada banyak yang seperti itu, Iya, tapi nggak tahu mau ngapain. Iya. Nah, ini salah satu pembekalan untuk adik-adiknya nanti di rumah. Iya. Oh, Ya. dan satu lagi Bu, saya udah membuka kursus juga. Oh, gitu. mantap. Iya, Oke, oke, udah oke. ada 3 murid juga. Yeay, mantap sekali. Iya. Oke, terus Bukan keinginan saya sendiri sih, keinginan temennya gitu. Tiris buka kursus dong, pengen belajar nail gitu. nah, Iya. itu peluang lagi jadinya Iya, ya. peluang lagi ya. Otomatis. Nah, artinya nanti kita bakal sharing juga, siapa tahu nanti teman-teman di rumah atau adik-adik yang masih belum tahu mau kuliah kemana, kan mereka baru habis lulusan tuh Iya. kan. Mungkin banyak yang lagi senggang atau bingung mau kemana. Iya, Nanti kita benar. akan tempatkan detailnya untuk Kak Tiris yang lagi buka kelas. Iya. Oke, siap. itu dia ya. Terima kasih banyak Kak Iya, Tiris. terima kasih Mudah-mudahan juga. semuanya lancar. Kita ketemu lagi dalam situasi yang jauh lebih baik. Iya, baik. Oke ya. Nah itu dia teman-teman dari Kasisma kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu dalam tayangan Kasisma selanjutnya. Bye.